Puji nama Tuhan, saya ucapkan selamat pagi untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau sampai pagi ini kita boleh ada, kita kuat, masih bernafas. Saya percaya itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita mau melihat satu renungan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yehezkiel pasal 36 ayat yang ke-26. Sekali lagi, dalam kitab Yehezkiel pasal 36 ayat yang ke-26 saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Puji nama Tuhan. Satu ayat yang barusan kita baca ya, adalah ayat yang sungguh sangat indah ya, sangat luar biasa. Dari kata-kata dan kalimatnya pun sudah sangat jelas sekali ya, bahwa kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Kalau kita membuat kita percaya bahwa ayat ini diberikan untuk kita, ditujukan kepada kita, berarti di sini kita itu ditujukan kepada kita, berarti kita yang akan diberikan hati yang baru, kemudian roh yang baru akan diberikan ke dalam batin kita, lalu dari tubuh kita, dari hati kita kiranya dijauhkan hal yang jahat. Saudara, saya mau coba ambil satu judul untuk renungan pagi ini, yaitu siap dan taat. Puji nama Tuhan, siap dan taat. Dari ayat ini yang terdapat dalam Yehezkiel ini mengajarkan kita bahwa kita akan diberikan satu hati yang baru dan roh yang baru dalam hati kita, supaya jauhlah daripada kita semua hati yang keras, tapi ada hati yang taat di sana. Dan saudara sekalian, dalam satu kisah Alkitab ada banyak sekali kisah yang menggambarkan tentang ketaatan ya, ketaatan dari tokoh-tokoh Alkitab kepada Tuhan. Ada banyak sekali, namun pada pagi hari ini kita mau melihat satu contoh ketaatan yang terjadi dalam satu tokoh perempuan ya, perempuan muda yang menerima satu tanggung jawab yang besar. Kita lihat kisah itu yang terdapat di dalam Matius ya, Matius pasal 2. Matius pasal 2, kalau kita lihat perikopnya di ayat 1 itu tentang kisah tentang orang Majus dari timur. Namun saya hanya membacakan ayat 11 dan 12. Disini saya bacakan kembali Matius 2 ayat 11 dan 12. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kemudian ayat 12, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara sekalian, kalau kita melihat kejadian yang ada di sini, cerita atau kisah firman Tuhan yang ada di sini, ini adalah tentang kelahiran Yesus, di mana waktu ketika Tuhan Yesus lahir, ya ada orang Majus dari timur di sana, mereka datang untuk ingin melihat bayi Yesus, lalu mereka bertemu dengan Maria dan Yusuf. Dan satu yang saya mau coba highlight di sini, saudara, yaitu bagaimana ketaatan atau ketaatan dari tokoh yang menurut kita mungkin jarang melihat ya, jarang mendengar sisi ketaatan dan kesiapan dari dua tokoh ini, yaitu Maria dan Yusuf. Saudara, seperti yang kita sudah dengar dalam kebenaran firman Tuhan minggu kemarin ya, sangat terang dijelaskan oleh Bapak Gembala bahwa ada satu perubahan besar yang terjadi dalam kisah ini, di mana awalnya Maria dan Yusuf harusnya pergi untuk kembali ke daerah mereka itu lewat satu jalan. Misalnya kayak saya mau kembali ke Sanggau, biasanya saya lewat jalan itu, selalu lewat jalan itu dari Pontianak ke Sanggau. Tapi suatu ketika karena mereka mendengar dari orang Majus untuk mereka, dari mimpinya orang Majus dan juga ada mimpinya Yusuf, mereka harus pergi dari jalan lain menghindari Herodes ya. Dan akhirnya di ayat 12, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain.
Nah, jadi ada satu perubahan besar yang terjadi di sana. Pada awalnya Maria dan Yusuf harus lewat dari jalan itu, mereka terbiasa dari jalan itu, lewatnya biasanya dari situ. Kemudian ada satu perubahan yang harus terjadi karena ada satu peringatan yang Tuhan berikan melalui orang Majus dan melalui mimpi Yusuf. Maaf. Ya, jadi ada satu perubahan besar. Saudara coba bayangkan dalam kehidupan kita terbiasa akan banyak hal ya. Saya percaya manusia itu orang yang cukup sulit akan perubahannya, tidak siap akan perubahan. Makanya kita perlu waktu untuk perubahan, kita perlu adaptasi, kita butuh waktu beberapa saat untuk kita bisa terbiasa dengan sesuatu. Dan hal ini terjadi oleh Maria dan Yusuf. Bayangkan ketika itu mereka sedang mengalami satu hal yang secara manusia tidak dapat dipikirkan, tidak dapat diterima secara logika. Maria mengandung dari Roh Kudus padahal mereka posisinya belum suami istri ya. Suami istri belum menikah, dan Maria mengandung anak dari Roh Kudus. Satu hal ini saja seharusnya sudah sangat mengguncangkan Maria dan Yusuf yang saat itu adalah pasangan bertunangan gitu ya. Tapi ada satu lagi ketika Maria harus melahirkan dan mereka sudah melahirkan, mereka ternyata dikejar oleh seorang raja yang ingin membunuh bayinya. Jadi ada satu, sudah bayangkan di posisi itu ya, ketika ada satu hal yang mengguncang kita alami, lalu kemudian kita dikejar oleh seseorang raja yang ingin membunuh anak kita atau orang yang kita kenali. Dalam hal itu pasti saat itu mereka sedang terguncang dan sedang tidak dalam keadaan stabil, tapi mereka harus siap dengan perubahan itu. Dan ada satu hal yang luar biasa, mereka taat sekali. Mereka taat dengan melalui peringatan yang Tuhan berikan lewat mimpi dari orang Majus dan lewat mimpi yang disampaikan kepada Yusuf. Mereka taat dan siap. Mungkin secara manusia mereka belum siap. Maria yang mungkin umurnya masih 20-an, masih muda, masih darah ya, 20-an, harus mengemban tugas untuk melahirkan seorang juru selamat. Dalam posisinya dia belum menikah. Jadi ada satu posisinya mungkin mereka belum siap tapi taat. Dan melalui ketaatan itu mereka berjalan, akhirnya mereka siap. Dan ini satu hal yang luar biasa saudara sekalian. Mungkin ada banyak sekali perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita, dengan atau tanpa kita mau. Ada banyak perubahan yang harus kita ikuti, yang terus harus kita lewati, jalankan untuk kita tetap dapat berproses di dunia hidup, di dunia ini. Saya mau katakan bahwa selama itu adalah berasal daripada Tuhan, kita harus siap ya. Tuhan membawa kita untuk buat satu perubahan dalam kehidupan kita yang secara manusia kita nggak siap, tapi Tuhan mau lakukan itu. Yuk kita bertaat, kita belajar taat seperti Maria dan Yusuf ya. Mereka dikasih satu tanggung jawab yang besar. Secara manusia mereka belum siap, tapi mereka taat. Melalui ketaatan mereka itu, meskipun dalam satu perubahan yang sangat drastis ya, diubah hidupnya, diubah hal-hal yang terjadi dalam hidupnya, ada satu perubahan besar, tapi mereka taat. Sehingga dengan melalui ketaatan mereka siap, mereka dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan memampukan mereka ya, sampai akhirnya terjadilah ya, sampai kita kenal bagaimana kelahiran Yesus terjadi, yang Yesus adalah juru selamat. Percaya ini satu peristiwa yang besar ya, yang berkaitan dengan dunia sampai ke tahun ini, sampai saat ini ya. Jadi panjang sekali prosesnya, dan Maria dipercayakan Tuhan untuk proses yang besar itu. Jadi luar biasa sekali ya, seorang gadis ya, dan Yusuf juga gadis biasa aja tapi dipercayakan untuk hal yang itu, dan mereka taat sampai akhirnya mereka siap. Jadi ya, kita belajar hari ini, kita mau taat sama setiap hal-hal yang Tuhan percayakan. Mau itu satu perubahan yang besar, hal yang menurut kita nggak pernah lakukan ini, tapi Tuhan percayakan. Kita nggak terbiasa dengan hal ini, tapi Tuhan percayakan ada satu perubahan besar. Yuk kita belajar siap, kita belajar taat kepada Tuhan, dan percaya Tuhan yang memampukan itu semua, selama itu adalah untuk kehendak Allah itu sendiri. Puji nama Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan, kiranya dapat memberkati kita semua. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak menyenangkan atau kurang berkenan. Dalam firman ini boleh menjadi berkat untuk kita semua.